Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan hidup, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa memberikan teladan hidup yang luar biasa bagi kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Kenapa ada yang terlahir dalam keadaan miskin, sementara ada yang terlahir kaya? Ini adalah pertanyaan yang banyak sekali menjadi bahan perenungan ketika kita melihat orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan orang-orang kaya yang memiliki segalanya. Kita seringkali bertanya, mengapa perbedaan ini terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan ini? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Saudaraku, pertama-tama kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kebetulan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Setiap manusia terlahir dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ada yang terlahir dalam keluarga kaya, namun ada pula yang terlahir dalam keluarga yang miskin. Namun kita harus ingat bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian. Allah memberikan ujian ini karena Dia tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Terkadang terlahir miskin justru membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan. Kemiskinan mengajarkan kita untuk lebih bersyukur, lebih menghargai setiap nikmat yang kita terima, dan lebih peduli kepada sesama. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kekurangan harta, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan duniawi bukanlah alasan untuk menyerah. Bahkan banyak contoh di dalam sejarah, baik itu dalam kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para ulama besar yang terlahir dalam keadaan miskin, namun mereka mampu mencapai kemuliaan dengan ilmu, amal, dan ketakwaannya kepada Allah. Mereka membuktikan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Saudaraku, meskipun terlahir dalam keadaan miskin, kita masih bisa berusaha untuk mencapai kesuksesan. Kemiskinan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Banyak orang yang meskipun terlahir dari keluarga miskin, namun dengan kerja keras, doa, dan tawakal kepada Allah, mereka mampu mengubah nasib mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sejak kecil hidup dalam keadaan yatim piatu dan berasal dari keluarga yang sederhana. Namun beliau mengajarkan kita bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syarh ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini memberikan pengharapan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Kesulitan hidup yang kita hadapi justru akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menguatkan kita dalam menghadapi ujian selanjutnya. Saudaraku, kita juga sering bertanya-tanya mengapa ada orang yang terlahir kaya dan hidup dalam kenyamanan. Ada yang hidup serba mudah, tidak perlu khawatir soal harta, dan seolah-olah segala yang diinginkan mudah didapat. Namun, di balik kekayaan itu, kita harus ingat bahwa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah, baik itu kekayaan maupun kemiskinan, adalah ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas izin Allah, baik itu dalam keadaan kaya ataupun miskin. Orang yang kaya mungkin diuji dengan rasa bangga, kesombongan, dan rasa ketergantungan pada harta. Mereka yang terlahir kaya juga harus ingat bahwa kekayaan mereka adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, bagi mereka yang terlahir kaya, mereka harus mensyukuri nikmat tersebut dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, baik untuk keluarga, masyarakat, maupun untuk kepentingan agama.
Kekayaan harus dijaga agar tidak menjerumuskan seseorang pada keserakahan atau kelalaian dari mengingat Allah. Saudaraku, apakah kita miskin atau kaya? Yang terpenting adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku padamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagi yang miskin, jangan pernah merasa rendah diri atau putus asa. Kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak akan berlangsung selamanya. Allah pasti memberikan jalan bagi setiap hambanya yang sabar dan ikhlas. Kita hanya perlu berusaha dan tetap berdoa. Dan bagi yang kaya, ingatlah bahwa harta yang dimiliki adalah ujian. Gunakanlah dengan bijak dan selalu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya tentang harta dan kemewahan, tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Saudaraku, perbedaan dalam kekayaan dan kemiskinan bukanlah alasan untuk saling iri atau dengki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik dari mereka. Allah memberi kekayaan kepada sebagian orang dan kemiskinan kepada sebagian yang lain untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Bagi yang miskin, manfaatkanlah kesempatan untuk belajar dan bekerja keras. Bagi yang kaya, gunakan harta dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita ingat bahwa baik kemiskinan maupun kekayaan adalah ujian dari Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sabar, tawakal, dan penuh rasa syukur. Tidak ada yang sia-sia dalam takdir Allah. Dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Semoga ceramah ini memberi kita pemahaman yang lebih dalam dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa segala yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.